pemirsa yang budiman, bertemu dengan saya kembali di sini, Dr. Jojor Putri Nisinaga, SPKJ, psikiatra Anda di Apotik Gembira, Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Ruko Gria Pesona, nomor 19 Pontianak. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan sedikit membahas tentang sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi kecemasan, kekhawatiran, atau ketakutan pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bersama bahwa kejadian pandemi COVID-19 itu terjadi pertama kali di Wuhan pada bulan Desember 2019. Kejadiannya di Wuhan mirip seperti kejadian flu burung, dan pada waktu itu mungkin kita masih mengalami perasaan biasa saja. Kita belum begitu khawatir. Lalu kejadiannya meluas sampai ke semua negara, ya. Semua negara mengalami pandemi sampai bahkan ke Indonesia pada bulan Februari 2020, di mana presiden kita mengumumkan pertama kali 2 kasus yang terjadi di Depok di Indonesia. Ketika kasus ini mulai begitu menyebar ke semua negara, termasuk Indonesia sendiri, kita mulai cemas, ya. Kita mulai berpikir kenapa negara kita tidak lockdown saja. Kita mulai takut, mulai khawatir, apalagi begitu banyak berita-berita tentang kematian di media sosial. Kita dengar ada berita kematian tenaga medis, para medis, orang awam. Kita mulai takut, bagaimana dengan saya, keluarga saya, apakah bisa terinfeksi atau tidak. Dan itu sangat menimbulkan ketakutan pada kita semua. Dan ketika sekolah mulai ditutup, anak-anak harus belajar daring dari rumah, belajar online dari rumah, beban orang tua bertambah, bagaimana mereka harus membimbing anak mereka di rumah, ikut mengajar, mengerjakan pekerjaan rumah anak-anak, itu juga menambah beban kita semua. Mulai banyak berita kematian di mana-mana, tenaga medis, para medis menjadi korban, masyarakat umum menjadi korban. Semua media menyuguhkan berita-berita yang sifatnya menakutkan, menyedihkan. Media menyuguhkan angka-angka, data, kenaikan grafik, meningkatnya jumlah yang terinfeksi, meningkatnya jumlah yang meninggal. Persediaan obat di mana-mana kosong, persediaan oksigen kosong. Nah, kita sangat takut. Kita takut bagaimana kalau keluarga kita mengalaminya, dan apa yang akan harus kita lakukan, bagaimana keluarga kita harus masuk rumah sakit dan sebagainya. Semakin banyak daerah yang menjadi zona merah, zona kuning, bahkan ada istilah zona hitam. Kita dipenuhi rasa ketakutan. Tidak hanya itu, ada berita-berita bahkan yang sifatnya sulit dipercaya atau kita sebut berita hoak yang membingungkan kita. Mana yang benar? Antara berita satu, informasi yang satu dengan informasi yang satu itu kadang-kadang berseberangan atau berbeda. Kita bingung informasi mana yang harus kita pegang. Kita bingung kapan grafik di negara kita akan landai. Sekarang kita ada gelombang serangan kedua. Nah, itu juga membuat kita sangat ketakutan, di mana kejadian-kejadian yang terinfeksi tidak lagi, atau yang meninggal atau yang parah, itu tidak lagi orang-orang yang tidak kita kenal, tapi sudah mendekati circle kita sendiri, sudah mendekati orang-orang yang kita ketahui, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Dan kita sering kali mendapat berita orang yang kita ketahui, kita kenal dengan baik, terinfeksi COVID-19 dan meninggal, dan itu sangat menyedihkan kita. Kita mulai berpikir bagaimana dengan keselamatan diri saya sendiri, bagaimana dengan keselamatan keluarga saya, bagaimana keselamatan orang terdekat saya, dan orang-orang yang saya cintai. Ada wacana bahwa sekolah akan dibuka karena grafik mulai landai. Kita mulai sedikit lega, tapi tiba-tiba ada varian baru datang, varian Delta yang masuk ke Indonesia. Katanya varian ini sangat ganas dan ini membuat kita sangat takut. Dan sekarang kejadiannya adalah banyak sekali orang-orang yang terinfeksi varian Delta dan cepat sekali menimbulkan kematian. Kita baru berkomunikasi beberapa hari dengan teman kita atau orang yang kita kasihi, dan besok atau lusa kita mendapatkan berita bahwa dia sudah meninggal karena infeksi COVID-19 varian Delta. Itu sangat menakutkan bagi kita akhir-akhir ini.
Kita mulai bertanya-tanya, ini sampai kapan berakhir pandemi ini? Apakah akan begini terus sampai selamanya? Kita tidak tahu. Kita semua bertanya, kapan vaksin terdistribusi ke semua masyarakat? Apakah vaksin benar-benar bisa melindungi saya atau keluarga saya? Lalu ada berita hoak belakangan ini bahwa vaksin harus berbayar dan itu sudah diklarifikasi. Lalu ada lagi beberapa kelompok masyarakat yang meragukan efektivitas atau keamanan vaksin. Apakah vaksin aman? Itu semua muncul dalam pertanyaan kita. Berapa kali saya harus divaksin? Apakah perlu booster? Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan anak-anak di bawah 12 tahun? Kapan mereka akan divaksin? Beberapa orang tua bahkan bertanya, kapan sekolah akan dimulai? Kapan anak saya bisa bersekolah kembali? Kapan tatap muka akan dimulai? Demikian juga guru-guru bertanya seperti itu. Anak-anak bertanya, kapan saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman saya? Kapan saya bisa bermain kembali dengan teman-teman saya? Kapan saya bisa sekolah kembali, pergi ke sekolah seperti dulu lagi, bertemu dengan guru-guru saya? Beberapa dari kita bertanya, kapan saya mau jalan-jalan lagi dengan bebas seperti dulu? Kapan saya bisa kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman, bisa hangout bareng, bisa hangout dengan bebas? Sampai kapan wajah kami tertutup dengan masker? Sampai kapan ini terjadi? Sampai kapan saya harus mencuci tangan terus-menerus sehabis saya memegang sesuatu dari luar? Kapan saya bisa melihat orang tua saya di kampung? Kapan saya bisa mudik? Kapan saya bisa pulang kampung? Kapan saya bisa berkumpul dengan keluarga saya yang ada di kampung? Kapan semua ini berakhir? Apakah bisa normal kembali setelah kejadian ini semua? Pertanyaan ini muncul di benak kita semua. Pemirsa yang budiman, saat kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, hal-hal yang tidak menyenangkan, saat kita takut, saat kita khawatir, sedih, merasa terancam, maka tubuh kita akan mengeluarkan suatu hormon kortisol dan adrenalin. Hormon kortisol dan adrenalin yang terus-menerus meningkat ini akan mempengaruhi tekanan darah kita, mempengaruhi denyut jantung, dan seluruh sistem tubuh yang lain. Sebaliknya, saat kita merasakan rasa nyaman, rasa gembira, rasa bahagia, cinta kasih, maka tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin yang membuat kita lebih tenang dan merasa bahagia. Pemirsa yang budiman, apakah cemas itu? Cemas adalah suatu respons atau reaksi terhadap situasi tertentu yang dianggap tidak nyaman dan mengancam. Bisa merupakan reaksi yang normal. Cemas ini sendiri sebenarnya adalah suatu reaksi yang normal, bisa wajar. Respon dari cemas itu dapat berupa reaksi otonomi. Cemas juga dapat terjadi saat menghadapi perubahan dalam hidup kita. Pemirsa yang budiman, kebanyakan individu tidak mengalami masalah dalam perubahan, tetapi perubahan itu bisa menimbulkan masalah apabila dalam perubahan itu kita mengalami kehilangan atau loss, atau kita yang mempersepsikan sendiri terhadap kehilangan itu. Nah, saat pandemi COVID-19 terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Kita mengalami banyak kehilangan. Hilang rasa aman, beberapa dari kita hilang penghasilan, hilang income, lalu kita hilang kebebasan. Kita mengalami kehilangan dalam hubungan sosial, hubungan interpersonal. Kita mengalami kehilangan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang tercinta. Kita hilang kesempatan untuk mudik pulang mengunjungi orang tua kita di kampung. Dan kita kehilangan kepastian akan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, karena kita tidak tahu ini sampai kapan terjadi. Pemirsa yang budiman, hampir semua kita sudah mendapatkan informasi dan memahami situasi, tapi rasa khawatir kita tetap ada. Khawatir kalau nanti kita tertular, itu terjadi hampir pada semua kita. Khawatir kita menularkan keluarga kita,
atau keluarga kita tertular dari orang lain, dari tempat lain. Khawatir apakah saat tertular nanti saya atau keluarga saya mendapatkan pengobatan yang memadai? Khawatir ketika berangkat kerja, tempat kerja kita tidak aman dan kita bisa terinfeksi di tempat kita bekerja. Khawatir saat tertular kita didiskriminasi atau dikucilkan kalau sampai tertular. Khawatir kalau kita tidak terlindungi dan sistem pendukung di sekitar kita tidak adekuat. Khawatir bahwa rumah sakit tidak mampu, dokter, perawat, dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya tidak mampu menolong kita saat kita tertular. Atau khawatir kita tidak mendapatkan tempat di rumah sakit, tidak mendapatkan ruangan. Dan untuk para nakes, para dokter, tenaga kesehatan, kita khawatir kita tertular dari pasien-pasien atau orang lain yang kita tangani. Kita khawatir dan terus bertanya-tanya, kapan semua ini berakhir? Apakah situasi seperti ini akan selamanya kita alami? Untuk semua itu, kita sering sekali mengalami gejala-gejala sampai gejala somatik. Kita berdebar, dan bahkan sampai bisa nyeri di beberapa daerah tubuh. Bahkan beberapa orang sampai mengeluhkan insomnia, sulit tidur. Beberapa individu atau pasien datang mengunjungi tempat praktek saya dengan ketakutan, kekhawatiran untuk pandemi COVID-19. Mereka sampai mengalami insomnia, sulit tidur. Beberapa tenaga kesehatan cemas karena tidak mendapatkan alat pelindung diri yang cukup atau mampu 100% melindungi dirinya. Cemas memikirkan semua ini. Cemas memikirkan keluarga, dan beberapa anak-anak atau remaja, bahkan kita semua sangat merasa bosan dengan situasi seperti ini. Kita merasa tidak kondusif lagi. Pola tidur kita mulai berubah karena kita sudah terlalu banyak di rumah, kita sudah terlalu sering di rumah, jadi kita pola tidurnya berubah. Pada malam hari kita bermain media sosial, dan pada pagi hari atau siang hari kita mengantuk atau tertidur. Pola tidur kita menjadi berubah. Kita mulai banyak tidur, banyak makan. Kita banyak tidur dan banyak makan dan membenarkan diri dengan semua itu. Kita mengalami peningkatan berat badan, dan beberapa dari kita menjadi overweight atau obesitas. Dan kita mulai membenarkan itu semua. Ini terjadi karena kita terlalu banyak berada di rumah. Pola makan kita juga mulai berubah. Kita melakukan banyak masak, banyak bikin makanan, dan sebagainya. Atau beberapa dari kita, beberapa kelompok malah tidak peduli sama sekali terhadap situasi seperti ini. Pemirsa yang budiman, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan saat pandemi COVID-19 ini untuk kesehatan jiwa kita, untuk kesehatan kita? Kita butuh informasi yang benar, informasi yang lengkap dan jelas tentang pandemi COVID-19 secara menyeluruh, bukan sebagian-sebagian, dan bukan informasi hoak. Kita perlu informasi yang benar dan lengkap. Kita juga perlu tahu informasi yang positif sifatnya, bukan informasi yang negatif saja. Berapa angka kesembuhan, ya? Jadi kita tidak mencari hanya angka-angka yang buruk, data-data yang buruk, data kesakitan atau data kematian. Tapi carilah data yang positif juga, data tentang penyembuhan. Lalu, jagalah kesehatan diri sendiri dan keluarga Anda. Periksakan kesehatan Anda, ya. Lalu usahakanlah Anda memiliki tempat untuk mencurahkan isi hati Anda atau pikiran Anda atau keluh kesah Anda. Bisa kepada teman, bisa kepada dokter Anda, bisa kepada keluarga, ya. Milikilah seseorang yang bisa Anda curahkan keluh kesah Anda. Dan kalau bisa, datangilah layanan kesehatan jiwa, bisa secara online apabila Anda merasa sangat khawatir dan sudah sangat terganggu, sangat cemas sampai mengganggu fungsi-fungsi Anda, misalnya seperti fungsi tidur dan fungsi sehari-hari. Nah, dari mana saja informasi yang benar itu ya bisa kita dapatkan? Tentu dari pemerintah Indonesia yang sah, ya. Dari Kemenkes, ya. Dari tim resmi gugus COVID-19.
dari organisasi resmi kesehatan, misalnya WHO, ya, dari rumah sakit yang resmi ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani COVID-19, dari dokter, dari puskesmas, dari rumah sakit yang melakukan rujukan, dari laboratorium yang resmi menangani COVID-19, dari instansi-instansi resmi kesehatan, ya, dari institusi-institusi kedokteran, ya, dari pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya, dari webinar-webinar yang dilakukan oleh institusi kesehatan, baik itu untuk tenaga kesehatan maupun untuk awam. Pemirsa yang budiman, bagaimana dampak COVID terhadap kesehatan jiwa atau terhadap kesehatan mental? Negara India melaporkan permasalahan kesehatan mental di negaranya meningkat sejak pandemi COVID-19. Ya, Amerika juga mencatat bahwa sejak pandemi COVID-19 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penggunaan alkohol dan nafsa. Tingkat bunuh diri di seluruh dunia meningkat sejak pandemi COVID-19. Beberapa negara Eropa dan Amerika mencatat adanya abuse terhadap anak oleh orang tua yang semakin tinggi semenjak COVID-19 ini. Meskipun datanya belum jelas, diduga tingkat perceraian juga meningkat akibat pandemi COVID-19. Lalu angka kecemasan dan depresi di seluruh dunia semakin meningkat sejak COVID-19. Di Indonesia sendiri belum ada data yang pasti, tetapi beberapa rumah sakit dan klinik sudah menyatakan terjadinya peningkatan jumlah pasien cemas dan depresi selama pandemi COVID-19 ini. Nah, pemirsa yang budiman, apa itu cemas? Cemas itu sendiri wajar, ya. Cemas itu suatu tanda atau signal bahaya. Tapi kalau ia sampai berlebihan, bisa mengganggu fungsi individu atau manusia. Seringkali kalau cemas itu berlebihan, individu tersebut berpikir secara berlebihan. Dan timbul automatical thinking, yaitu berpikir yang otomatis yang sifatnya negatif. Dan memandang sebuah masalah sudah tidak rasional lagi. Dan diperlukanlah cognitive restructuring untuk mengatasi hal ini. Apa itu pikiran-pikiran otomatis atau automatical thinking? Automatical thinking adalah pikiran-pikiran yang begitu saja muncul, terjadi begitu saja. Temanya berulang-ulang, cenderung berlebihan atau overgeneralize. Seringkali sifatnya absolut dalam bentuk harus, pasti, jangan-jangan. Contohnya adalah begini, memberi label pada diri sendiri. Saya takut, saya nggak bisa, saya selalu nggak mampu. Kalau orang lain yang mengerjakan pasti berhasil, kalau saya pasti nggak berhasil. Jangan-jangan saya terinfeksi, jangan-jangan seluruh keluarga saya besok terinfeksi. Jangan-jangan saya besok dan keluarga saya besok harus masuk rumah sakit. Jangan-jangan, dan sebagainya. Dan sifatnya unconditional. Saya nggak mampu kalau tidak titik-titik. Jadi saya tidak akan mampu melakukan kalau tidak ditolong oleh, nah seperti itu misalnya. Dan automatical thinking ini sifatnya melebih-lebihkan. Misalnya, kalau saya masuk kerja, saya pasti tertular. Lalu saya akan mati. Nah, anak saya masih kecil. Bagaimana masa depan anak saya? Masa depan anak saya dan seluruh keluarga saya akan hancur. Lalu orang tua saya akan sedih. Lalu orang tua saya akan kena penyakit juga. Dan mereka akan ikut terinfeksi juga. Dan sebagainya. Dan automatical thinking ini juga sifatnya overgeneralize, yaitu pukul rata, sama rata. Misalnya, semua pemimpin sama aja. Semua dokter sama saja, tidak mau melayani dengan baik. Seperti itu misalnya. Padahal kalau kita mau berpikir dengan jernih, pandemi ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di negara kita. Apakah pikiran ini wajar dan bisa terjadi pada kita? Jawabannya adalah iya, bisa.
Pikiran ini wajar dan bisa terjadi pada kita. Tetapi kita harus berhati-hati kalau sudah terjadi sampai susah tidur atau kita tidak bisa tidur sama sekali. Terjadi gangguan pola tidur atau perubahan pola tidur yang sangat signifikan. Misalnya, kita tidak bisa tidur di malam hari dan malah sangat mengantuk di pagi hari atau siang hari. Kita sampai mengalami gangguan konsentrasi, kita mengalami kecemasan yang terus-menerus dan berlebihan sifatnya. Kita sangat sensitif sampai sangat mudah marah terhadap semua orang di sekitar kita. Anak, pasangan, teman-teman, teman kerja, rekan sejawat. Kita menjadi sangat mudah tersinggung, kita menjadi hilang gairah, sangat malas, merasa selalu lelah, tidak bertenaga, dan tidak ada nafsu makan atau bahkan kita malah makan berlebihan. Ada teori yang dikemukakan oleh Kubler-Ross, yaitu beberapa fase yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita mengalami masalah yang berat, ya, yaitu pertama shock, ya, yang kedua denial, menyangkal, yang ketiga frustration, frustrasi, keempat kita mengalami fase depression atau depresi, lalu yang berikutnya kita mulai melakukan fase eksperimen, bagaimana mengatasi ini, dan fase decision, membuat keputusan, dan integration atau pemulihan. Saat fase shock terjadi, individu tersebut terkejut, kaget, bagaimana saya bisa sampai mengalami hal ini. Lalu saat fase denial, menyangkal atau meniadakan, ini tidak pernah terjadi, ini tidak ada, COVID-19 ini tidak ada, ini sebenarnya berita bohong atau berita hoax yang dibuat-buat, atau ini sebenarnya hanya konspirasi beberapa orang. Menganggap tidak ada pandemi sama sekali, menganggap bahwa pandemi ini hanya isu belaka yang dikembangkan oleh media atau segelintir orang atau dunia, sehingga perilakunya menjadi tidak peduli. Denial atau menyangkal itu tidak pernah mencapai solusi atau penyelesaian, dan tidak peduli terhadap protokol kesehatan yang telah disepakati bersama di seluruh dunia. Dan orang yang denial itu bisa sampai menyebarkan berita bohong atau hoak. Bahkan kadang dia bisa mempengaruhi orang lain agar tidak mengikuti prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disepakati oleh seluruh dunia. Denial bahkan bisa menghasut orang lain, mempengaruhi orang lain agar tidak taat terhadap keputusan bersama. Dan mempertahankan sikap denial sama dengan mengembangkan sikap acuh tak acuh, tidak peduli dan membangkang sifatnya. Sikap denial itu berbeda dengan berani. Denial berbeda dengan sehat jiwa. Nah, pemirsa yang budiman, perilaku apa yang bisa kita pilih dalam perubahan yang terjadi sekarang ini saat pandemi ini? Perubahan apa yang bisa kita pilih? Pertama, bertanyalah kepada orang yang kompeten, ya, kepada dokter, tenaga kesehatan, pimpinan Anda, ya. Sampaikan keberatan kita kalau kita merasa ada yang keberatan dari diri kita. Sampaikan usul kita kalau kita memiliki usul atau saran dalam menyelesaikan masalah ini. Atau lakukan negosiasi. Kompromilah dengan keadaan. Tetapi kalau kita kompromi, kita harus tetap memperhatikan keamanan diri kita, kesehatan kita, lingkungan kita, keselamatan kita, dan keluarga kita. Yang perlu kita ingat bersama adalah bersikap asertif atau bernegosiasi itu berbeda dengan sifatnya agresif atau pasif. Agresif itu lebih ke arah menyerang, ya, sedangkan pasif itu diam saja, tidak ikut berpartisipasi dalam penanganan yang sedang dialami. Pemirsa yang budiman, persepsi kita atau pandangan kita terhadap perubahan yang terjadi saat ini itu ikut menjadi kontribusi penting untuk terjadinya adaptasi mental dalam diri kita. Perubahan ini yang terjadi sekarang ini, apakah akan menjadi tekanan bagi saya? Atau apakah menjadi tantangan bagi saya? Individu yang selalu melihat perubahan sebagai suatu tekanan akan mengakibatkan individu itu menjadi selalu cemas. Sebaliknya,
Individu atau kita yang mampu melihat perubahan sebagai suatu tantangan, kita akan mencoba mencari cara atau jalan keluar untuk mengatasinya. Atau kita berusaha melihat manfaat dari perubahan itu sendiri. Apa yang baik dari perubahan itu? Nah, dalam pandemi COVID-19 ini, perubahan apa saja yang harus kita lakukan? Banyak sekali, ya, perubahan yang harus kita lakukan. Lindungi diri Anda. Pakailah masker saat keluar rumah atau saat di rumah ketika Anda harus isolasi mandiri atau ada keluarga yang isolasi mandiri. Jadi pakai masker keluar rumah kemanapun Anda keluar rumah atau saat di rumah. Saat Anda isolasi mandiri atau ada anggota keluarga Anda yang isolasi mandiri. Jagalah jarak, ya, kalau bisa lebih dari 1 meter. Sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, ya, sebisa mungkin dengan air mengalir dan sabun, atau kalau tidak ada air mengalir gunakanlah hand sanitizer atau pembersih tangan. Lalu hindarilah berkerumun atau bergerombol. Jangan pergi ke tempat-tempat yang sangat ramai atau berkerumun. Kalau tidak sangat penting, sebaiknya tidak usah keluar rumah. Berusahalah tetap tinggal di rumah kalau memang tidak ada yang perlu Anda kerjakan di luar rumah. Hiduplah sesehat mungkin. Makanlah makanan yang sehat, minumlah banyak air putih, tidur dan istirahatlah yang cukup, olahraga yang cukup dan teratur bukan berlebihan, dan berjemur yang cukup. Dan usahakanlah melakukan ibadah atau beribadah di rumah saja sementara ada pembatasan oleh pemerintah kita. Dan kalaupun Anda melakukan ibadah di luar rumah, selalu ikutilah protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Pemirsa yang budiman, apa itu individu yang mampu beradaptasi? Individu yang mampu beradaptasi adalah individu yang mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kita katakan individu yang adaptif, yang mampu beradaptasi. Mampu melihat perubahan itu sebagai suatu tantangan dalam hidup. Mampu berusaha mencari solusi atau penyelesaian bila ada masalah dalam perubahan tersebut. Lalu, individu yang adaptif adalah individu yang tidak hanya melihat hal yang buruk saja dari perubahan ini, tapi bisa melihat hal-hal yang sifatnya positif, hal-hal yang baik, hal-hal apa yang baik yang bisa saya lihat ketika terjadi perubahan dalam hidup ini. Misalnya saat pandemi ini, perubahan yang baik apa yang bisa saya lihat? Sebaliknya, individu yang tidak adaptif adalah individu yang menganggap perubahan sebagai sesuatu yang sifatnya membuat saya menderita. Setiap ada perubahan, saya selalu menderita. Itu adalah individu yang tidak adaptif. Menganggap perubahan ini sebagai satu cobaan, ya, cobaan dari Tuhan, sehingga saya harus menderita. Mungkin karena dosa-dosa yang saya buat. Menganggap perubahan ini sebagai suatu paksaan, siksaan, keharusan yang dibuat atau ditimbulkan oleh beberapa pihak sehingga menimbulkan penderitaan bagi diri saya. Menganggap perubahan ini sebagai hal yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan kepada saya dan keluarga saya. Nah, pemirsa yang budiman, saya sendiri berusaha mencoba untuk melihat apa saja sih yang baik dari perubahan ini yang terjadi selama 1,5 tahun kita mengalami pandemi. 1. Kita mulai mengembangkan gaya hidup yang lebih sehat atau style hidup yang lebih sehat. Itu terjadi dari beberapa kita. Kita dan anggota keluarga kita lebih banyak di rumah. Para anggota keluarga jadi lebih sering bertemu atau berkumpul. Hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih dekat. Ayah dan ibu dan anak menjadi lebih sering bertemu. Untuk kita para ibu-ibu, me time kita menjadi lebih banyak karena kita jadi jarang keluar rumah. Polusi cenderung berkurang karena udara menjadi lebih bersih dan langit menjadi lebih cerah karena kita membatasi diri keluar rumah dan menggunakan kendaraan. Saya sendiri atau kita para ibu mulai mengerti pelajaran anak-anak kita selama ini kita mungkin
tidak paham tentang pelajaran anak-anak kita, tapi karena kita banyak mendampingi mereka di rumah, kita menjadi lebih mengerti apa yang anak-anak perlukan, apa yang anak-anak sudah pahami, apa yang mereka belum pahami. Lalu, untuk khususnya saya sendiri dan beberapa orang teman-teman saya, mulai mengembangkan lagi hobi-hobi yang sudah lama ditinggalkan. Misalnya kita mulai membaca kembali buku-buku yang lama yang kita beli belum kita baca. Menyanyi, karaoke, main musik, melukis, menulis buku misalnya. Pemirsa yang budiman, apa saja yang bisa kita lakukan di rumah selama pandemi COVID-19 ini? Saran saya adalah buatlah jadwal kegiatan harian. Ya, kita bisa juga melakukan relaksasi di rumah atau kegiatan mindfulness. Nanti akan ada satu sesi dari video saya tentang mindfulness. Fokuslah pada apa yang dapat kita lakukan sekarang ini. Ya, lakukan olahraga atau gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Ya, misalnya yoga, senam, sepeda statis. Lalu mulailah melakukan hobi-hobi Anda yang sudah lama Anda tinggalkan. Misalnya, Anda bisa karaoke di rumah, menyanyi, bermain musik, melukis, menggambar, menulis buku, mengarang lagu, menciptakan puisi, dan sebagainya, menanam bunga, memasak, membuat kue, dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengatasi kejenuhan atau kebosanan kita di rumah. Lalu, bangunlah hubungan yang bermakna sesama anggota keluarga, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Dan kita juga bisa tetap melakukan sosialisasi dengan teman-teman kita. Kita masih bisa berhubungan dengan teman-teman kita lewat virtual. Ya, kita bisa tetap mengikuti seminar-seminar, webinar-webinar online ya. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Anda. Itu tadi seperti saya bilang, Anda bisa menulis buku, melukis, membaca, main musik, karaoke, menanam tanaman-tanaman, berkebun, memelihara ikan, atau memiliki hewan-hewan peliharaan yang mungkin Anda senangi. Ya, istirahatlah yang cukup. Tertawalah, sering tertawa dan tersenyum bersama keluarga. Lakukan kumpul dengan keluarga di rumah saja. Dan yang paling penting, bersyukur dan berbuat baiklah kepada orang-orang di sekitar Anda. Selalu lihat apa yang baik dari peristiwa ini, dari peristiwa pandemi ini. Apa yang baik, apa hikmah yang penting yang bisa saya petik dari kejadian ini. Nah, pemirsa yang budiman, saya ingin sedikit menyampaikan untuk relaksasi di rumah. Anda bisa melakukannya sembari duduk, ya, istirahat di sofa atau di kamar tidur berbaring tempat tidur, di teras, duduk di halaman. Anda bisa melakukan itu. Relaksasi nafas, relaksasi otot, dan relaksasi pikiran supaya Anda lebih tenang, tidak terlalu cemas memikirkan pandemi yang sedang kita hadapi bersama-sama. Pemirsa yang budiman, ada satu tip dari saya. Tetaplah menjadi bahagia sekalipun ada perubahan atau sekalipun Anda sedang menghadapi perubahan. Kalau saya tidak bisa mengubah orang lain, lingkungan, dan dunia, maka sebaiknya saya mengubah diri saya sendiri. Demikianlah pemirsa, sedikit dari saya informasi tentang bagaimana mengatasi kecemasan saat pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua sehat dan semoga informasi ini berguna bagi Anda dan keluarga Anda. Ketiklah subscribe dan tanda loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami tentang informasi kesehatan jiwa atau gangguan jiwa. Ketik subscribe, lonceng, like, dan share informasi ini sebanyak-banyaknya kepada keluarga dan teman yang membutuhkan. Kalau Anda ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar dan kami akan berusaha
menjawabnya. Terima kasih. Sekian dari saya, Dr. Jojor Putrini Sinaga SPKJ di Apotek Gembira, Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Ruko Gria Pesona nomor 19 Pontianak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.